Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1056 akhirnya udah rilis kemarin malam di Mangaplo. Well, karena manganya udah rilis, monggo. Without ngentenin long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1056 versi resmi atau versi manga plusnya, Cross Guild. Ya, seperti yang kalian semua udah ketahui, Cross Guild adalah nama dari organisasi yang kemungkinan dipimpin oleh Buggy. Yang mana organisasi ini malah memberikan nilai buruan ke pihak Angkatan Laut. Jadinya, sekarang pihak Angkatan Laut yang bisa memburu para bajak laut akan merasakan bagaimana menjadi sasaran dari semua orang. Termasuk para pemburu bayaran yang biasanya juga harus dihadapi oleh semua kelompok bajak laut. Well, kemunculan organisasi ini emang bisa dibilang cukup menarik. Terlebih hal ini berhubungan sama keseimbangan dan kekacauan dunia yang sedang terjadi di luar negeri Wano. Bahkan uniknya, Buggy jadi pimpinan dari organisasi ini, katanya sih. Makanya buat lebih lanjut, kalau Mr. Kemut bakalan tak bahas langsung di konten 3N aja. Apalagi ini berhubung tentang Buggy sih, Sasuke Lord Buggy, sang The Next Pirate King mungkin ya. Lanjut, di chapter terbaru ini, kita akhirnya kembali dikasih cover story edisi Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai ke volume 15 dengan judul kemunculan Katakuri dan Oven. Ya, seperti pada judulnya, nantinya kita dikasih momen dimana pada akhirnya ya Katakuri dan Oven lah yang mengurus langsung para eksekutif dari Girma ini. Karena mereka udah dengan seenak jidatnya nerobos masuk ke wilayah kekuasaan bajak laut Big Mom yang lagi ditinggal oleh kaptennya ke negeri Wano. And now ke menu utamanya, di mana chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan momen di mana para Akazaya dan Dr. Miyagi sedang berkumpul karena ya ternyata dampak dari serangan milik Admiral Green Bull jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Soalnya orang yang terkena serangan dan nutrisi dalam tubuhnya tersedot, maka orang itu bakalan seperti orang yang kekurangan nutrisi atau busung lapar lah. Atau mungkin bisa dibilang mengalami gizi buruk karena tubuhnya menjadi krempeng bukan main. Makanya seperti yang terjadi pada Raizo dan juga Shinobu, keduanya hanya bisa terbaring lemah dengan infus berada pada salah satu lengannya. Cuman meski dampak dari serangan Rakugo itu bisa membuat seseorang kekurangan nutrisi, ada satu dampak baik yang bisa merubah penampilan seseorang. Karena nantinya kita bakalan dikasih lihat kalau Shinobu akan kembali menjadi langsing dan cantik. Padahal sebelumnya kita ngerti kan kalau wujud Shinobu yang cantik itu udah lama pergi bertahun-tahun yang lalu. Kayaknya menarik buat ditunggu bakalan kayak gimana perubahan dari Raizo dan Queen setelah bisa memulihkan diri. Well, di sisi lain, berkumpulnya beberapa Akazaya di salah satu ruangan kastil itu juga sebenarnya berhubungan dengan kedatangan Kinemon yang meminta maaf karena ketika penyerangan berlangsung dirinya sedang tidak berada di ibu kota bunga. Namun seperti yang kita tahu, beruntung Shanks berada di dekat perairan Wano. Soalnya meski beberapa orang menyangka kepergian dari Admiral Green Bull karena perkembangan dari Momonosuke, di sisi lain kemampuan dan pengendalian serangannya yang belum sempurna pastinya gak akan ngebuat seorang admiral untuk takut dan memilih mundur seketika kan. But apa boleh buat, karena keberadaan Shanks memang tidak diketahui oleh para Akazaya lainnya, makanya mereka semua menganggap kalau itu semua berkat tuan mereka yang bisa memberikan perlawanan dan meminimalisir terjadinya korban. Ya gak apa-apa lah ya, toh dari sudut pandang Momo dia juga gak tahu ada Shanks kok. Anyway, meski mereka bersyukur bisa melalui masalah tersebut, namun para Akazaya di sini akhirnya sadar kalau apa yang dikatakan oleh Admiral Rakugo ada benarnya juga. Karena kalau aja mungkin Kaido tidak menempati negeri Wano, negeri ini bakalan mengalami banyak sekali serangan dari pihak lainnya guys. Sehingga saat ini mereka harus mulai memikirkan cara bagaimana untuk bisa bertahan dari serangan itu tanpa perlu mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sementara itu, di sisi lain, Neko dan Ino memanggil Carrot untuk memberitahunya kalau orang yang akan memimpin suku Ming selanjutnya adalah Carrot yang udah membuktikan perkembangannya setelah sebelumnya mengikuti petualangan bersama kru topi jerami. Ya, walau sebenarnya Carrot sendiri memilih untuk menolak tawaran itu karena dia sendiri ngerasa banyak orang yang lebih pantas dan lebih kuat dari dirinya. Namun beberapa orang seperti Sicilian dan Wanda malah mendukung keputusan dari Ino dan Neko. Sehingga kemungkinan besar jika emang gak ada lagi perubahan, Carrot lah yang akan melanjutkan memimpin suku Mings yang berada di zoo. Dan tentu itu bukanlah tugas yang mudah karena salah satu batu Rod Poneglyph berada di atas sana guys. Sehingga penyerangan seperti yang pernah Jack lakukan mungkin juga akan kembali terulang. Lanjut, di momen
lainnya, Kozuki Sukiyaki mengungkapkan identitasnya di depan Kozuki Momonosuke dan juga Hiyori, yang mana di momen itu mereka bertiga berakhir saling berpelukan. Karena meski Kozuki Sukiyaki meminta maaf atas apa yang terjadi kepada negeri Wano, ditambah dia bersyukur atas apa yang berhasil dicapai dan dilalui oleh keduanya, Momo dan Hiyori sendiri gak terlalu memperdulikan hal itu. Soalnya mereka malah senang bisa mengetahui kalau salah satu keluarga yang memiliki satu darah yang sama ternyata masihlah hidup. Ya, setelah harus menerima fakta kalau mereka berdua ditinggalkan oleh ayah dan ibunya di usia yang masih sangat kecil, saat ini mengetahui kalau kakek mereka masihlah selamat, tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi Momo maupun Hiyori. Terlebih, Kozuki Sukiyaki juga sebenarnya udah mengira kalau para pengawal dari Momo sudah curiga akan keberadaannya. Kawamatsu sendiri aja bilang kalau mengenakan topeng Tengu di luar suatu festival itu aja udah aneh, makanya dia udah tahu kalau orang yang berada di balik topeng itu bukanlah ahli pedang sembarangan. Namun karena para Akaze merasa gak punya hak untuk mengungkap identitas dari Tengyama Hitetsu dulu, makanya mereka memilih untuk berdiam dan membiarkannya. But lucunya di sini kemungkinan hanya Kinemon lah satu-satunya orang yang gak pernah menyangka kalau Kozuki Sukiyaki masihlah selamat. Dasar Kinemon ya. Next kita pindah ke tempat lain, di tempat seluruh kru topi jerami sedang berkumpul. Kali ini mereka langsung ngebahas tentang keberadaan dari senjata kuno Pluton yang baru aja Robin dengarkan langsung ceritanya dari Kozuki Sukiyaki guys. Ya, Franky yang mendengar penjelasan Robin ternyata kaget bukan main. Soalnya meski dia pernah melihat blueprintnya secara langsung, tapi Franky tidak pernah mengira kalau Pluton itu benar-benar ada. Sehingga mengetahui kalau senjata kuno itu berada di negeri Wano Kuni ngebuat Franky terkejut beneran. Belum lagi Luffy juga sadar akan hal yang sama. Soalnya kejadian di NS Lobby di mana Franky membakar blueprint tersebut sepertinya terekam dengan jelas dalam memori All Bakasencho. Makanya Robin gak perlu susah-susah buat jelasin. Namun satu-satunya hal yang Robin tanyakan kepada sang kaptennya ya hanyalah apakah Luffy menginginkan senjata kuno itu atau enggak. Sayang seribu sayang, jawaban dari Luffy sama seperti yang Robin kira guys, dimana Luffy gak merasa menginginkan Pluton sama sekali. Cuman yang menarik sebenarnya waktu kru topi jerami sedang membahas hal ini ya, Karibo yang berada gak jauh dari sana mencoba mencuri informasi itu. Makanya momen itu rasanya mirip sama momen di Pulau Manusia Ikan saat dia sedang mendengarkan pembicaraan dari Robin dengan Raja Neptune. BTW yang menjadi tanda tanya adalah, di momen itu Karibo bilang kalau seseorang akan senang sama informasi yang dia miliki. Yang mana ngebuat kita semua penasaran siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh Karibo. Soalnya kalau kita ingat-ingat kembali, harusnya saat ini Karibo sedang tidak bersama krunya ataupun memiliki kenalan di negeri Wano. Makanya teka-teki tentang siapa yang akan diberikan informasi ini oleh Karibo ngebuat kita semua kebingungan. Untung ya ada temen nongkrong Mr. K dari Instagram yang ngingetin kalau di cover story One Piece episode Karibo ya ada foreshadow yang memberi sedikit kejelasan kalau kemungkinan ya Karibo termasuk bawahannya Kurohige. Cover story yang ada di chapter 695, di situ Karibo nunjukin kebingungan sama si nenek. Menariknya ya, kotak yang dipegang Karibo ya tertulis meat and pie. Mengacu pada databook, Luffy kesukaannya daging dan Kurohige pie. Nah, yang bikin menarik adalah cover story yang muncul di chapter 729. Saat Karibo minggat, dia tampil sambil nunjukin sisi pie. Menarik kan? Silakan imajinasikan sendiri, oke? Back to timeline. Gak cuma sampai di Karibo nguping ya, karena ternyata gak lama dari momen itu guys, Luffy dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi lebih cepat dari negeri Wano. Makanya waktu Momo mencari mereka semua, Luffy dan yang lainnya udah gak ada di ruangan. Karena mereka semua udah sampai di pelabuhan Tokage, di mana ya ternyata keberangkatan kelompok topi jerami jadinya bersamaan dengan Heart Pirate dan Kid Pirates. Makanya mau gak mau daripada mereka harus pergi ke arah yang sama, saat ini Lockpost sudah memiliki 3 arah yang berbeda. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke 3 jalur yang berbeda. Ya, di momen itu juga kita dikasih tahu kalau aliansi dari Luffy dan Law akhirnya resmi berakhir. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk mengambil jalannya masing-masing. Well, di momen itu juga kita dikasih tahu kalau ternyata Kid dan yang lainnya ya udah memiliki salinan poneglyph milik Big Mom, yang mana mereka berhasil merampasnya dari salah satu komandan Big Mom yang entah siapa sebenarnya yang dimaksud oleh killer. Apakah itu orang yang sama dengan yang dikalahkan oleh Uroge, atau mungkinkah mereka malah mencurinya dari entah itu Katakuri, Smoothie, ataupun Cracker? Tapi yang pasti dengan Law yang memberikan salinan rod poneglyph yang berada di negeri Wano, maka seenggaknya ya Kid Pirates sudah memiliki 2 buah salinan rod poneglyph. Jumlah yang sama seperti yang dimiliki Bajak Laut Hati. Hanya saja bedanya ya, Law mungkin memiliki salinan yang berada di Pulau Zou. Karena kalau kita ingat-ingat, Law juga ikut berada di Pulau Zou saat seluruh kru topi jerami menemukan rod poneglyph pertama mereka.
Nah, yang menarik sebenarnya di momen itu ada satu komenan dari Killer yang mungkin aja hal ini menjadi misteri baru. Soalnya Killer bilang kalau mereka ingin unggul dalam perebutan One Piece, maka mereka harus serius dan menemui orang itu. Ya, entah siapa orang itu yang dimaksud oleh Killer, tapi dari penjelasan Kid, kita mendapatkan sedikit petunjuk kalau kemungkinan orang ini berhubungan dengan luka api yang mungkin mirip luka bakar. Yang mana mungkinkah luka api menjadi ciri dari orang yang dimaksud oleh Killer dan Kid, atau mungkinkah hal itu hanyalah julukan semata? Tapi kalau dilihat dari clue luka api doang, maka ada seenggaknya dua orang yang langsung kita pikirkan, dimana yang pertama adalah mantan Admiral Aokiji, atau yang kedua adalah salah satu orang yang mungkin berhasil selamat dari insiden Ohara. Cuman kalau dari perkataan Kid yang bilang kalau mereka gak punya petunjuk sama sekali tentang orang ini, maka mungkin aja kalau orang ini belum pernah Kid lihat, sehingga rasanya ya Aokiji bukanlah salah satu kemungkinan dari orang yang mereka maksud. Kira-kira siapa orang yang dimaksud oleh Kid dan Killer ini guys? Apakah mereka berhubungan sama cara membaca road poneglyph ataukah bukan? Waduh. Satu hal yang jelas, ada satu nama lain yang tiba-tiba aja Mr. K kepikirannya. Gimana kalau ternyata orang yang dimaksud oleh Killer dan Kid adalah Dr. Vegapunk? Ya, bukankah pengenalan yang misterius ditambah emang udah waktunya udah Sensei menjelaskan atau mengungkap orang di balik nama Dr. Vegapunk? Makanya mungkin aja apa yang dikatakan oleh Kid dan Killer ya, ini sebenarnya mengarah kepada sang ilmuwan jenius milik pihak Angkatan Laut, atau bisa jadi salah satu kru Roger yang masih hidup. Well, who knows? Terakhir, di chapter 1056 ini ditutup sama momen Yamato yang teriak dari atas atap kastil dengan bilang kalau udah saatnya dia hidup seperti Oden. Maka dari itu, hal yang mungkin terjadi selanjutnya adalah Yamato mengejar Luffy dan Sanigo yang udah berangkat, dan mungkin aja bakalan ada momen paralel di mana Yamato melakukan apa yang Oden lakukan dahulu ke kapalnya Shirohige. Namun yang berbeda, kita tahu ya kalau Yamato adalah seorang pengguna buah iblis. Jadinya mungkin aja nantinya Yamato malah berakhir tenggelam di lautan dan bakal diselamatin oleh salah satu krunya Luffy. Atau kalau kalian mau, gimana kalau kita bikin skenarionya lebih menarik? Kita kan udah tahu kalau Kinemon dan Momo belum dipamiti oleh Luffy and the gang, dan kita juga tahu sendiri ya, Momo udah bisa jadi naga beneran yang bisa terbang secara proper. Dan kita juga ngerti Momo udah gak nganggap Yamato warga Wano Kuni. Jadi bisa aja ketika kapal Sanigo berlayar, bakal disusul sama naga Momo lengkap. Di atas naga Momo ada Kinemon dan Yamato. Tujuan Momo adalah ngantar Yamato seperti yang diucapkan Momo sendiri sebelumnya di chapter 1055, bahwa dia akan mengantar kepergian Yamato dengan selamat. Cek aja kalau gak percaya. Sekaligus Momo berpamitan sama Luffy and the gang bersama Kinemon. Wow, interesting kan kalau gini. Terus satu hal yang unik yang mungkin menjadi foreshadow kenapa Yamato bisa Mr. K pastikan menjadi nakamanya Luffy 99%, sebenarnya ada di momen sebelumnya, di mana momen saat Momo mencari keberadaan kru topi jerami. Di situ dia memanggil seluruh nama kru dari topi jerami, bukan? Ya, mulai dari Luffy, Zoro, lalu Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, hingga Franky, Brook, dan Jinbe. Lalu terakhir, Momo memanggil nama Yamato. Kalau kita perhatikan, momen itu seakan sengaja dibuat oleh Oda Sensei untuk menunjukkan siapa aja sebenarnya kru topi jerami saat ini. Karena rasanya jika hal itu gak disengaja oleh Oda Sensei, maka kenapa Momo harus memanggil seluruh krunya Luffy sesuai dengan urutan mereka bergabung menjadi bagian kru topi jerami pula. Beneran loh, sesuai loh rek. Cek aja kalau gak percaya dah. Terus bagi yang bertanya, apa tugas Yamato di kapal Sanigo? Well, simple. Belum ada wanita yang berani mandi bareng sama kru laki-laki di kapal ini. Terus satu info penting lagi, break next week atau minggu depan libur. Dan Mr. K sangat bahagia ketika libur karena ada jeda lah untuk bernafas. Gitu aja lah. Yang berarti kita bakalan ketemu lagi sama chapter barunya di tanggal 21 Agustus nanti. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.